Sukacita pada sore hari ini. Mari kita yang berbahagia dan bersukacita, kita beri sorak-sorak bagi Tuhan Allah kita. Puji nama Tuhan. Tuhan berkata bahwa Dia akan meminta kepada Bapa untuk memberikan seorang penolong yang lain bagi kita, yaitu Roh Kudus. Pastikan bahwa Roh Kudus ada dalam setiap hati dan pikiran kita. Pastikan bahwa Roh Kudus hidup di dalam pribadi kita lepas pribadi. Haleluya Yesus. Mari sebelum kita mulai ibadah kita berdoa. Segala pujian syukur, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kau baik, Kau sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami Bapa. Terima kasih buat waktu yang Kau beri bagi kami. Terima kasih buat nafas kehidupan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih buat kekuatan yang Kau berikan dalam hidup kami. Bahkan setiap masalah persoalan yang kami hadapi, kami percaya Engkau tetap ada dan senantiasa membela kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau datang di hadapan-Mu. Kamu serahkan seluruh hidup kami. Kamu bawa hati dan pribadi kami lepas pribadi. Biarlah bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan, menyembah Tuhan dan mengagungkan nama Tuhan. Sebab hanya nama-Mu saja yang layak dipuji, layak dimuliakan, layak diagungkan. Kami bawa ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya berjalan sesuai dengan kuasa Roh Kudus. Dan Dialah Roh Kudus yang beracara penuh dalam tempat ini. Jika ada kuasa-kuasa yang lain di luar kuasa Roh Kudus, kami satukan hati, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami mulai ibadah kami ini di dalam nama Yesus Kristus. Kami berucap syukur. Haleluya. Sekali lagi shalom. Shalom. Salam damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran terus tinggal dalam hati kita untuk selama-lamanya. Kami percaya bahwa damai sejahtera ada dalam hidup kita. Amin saudara. Karena Tuhan begitu mengasihi kita, karena Tuhan selalu ada buat kita. Bahkan saat kemarin itu Paskah, Tuhan Yesus bangkit, ya. Kita diingatkan lagi Tuhan Yesus bangkit. Setelah Tuhan Yesus bangkit 40 hari Tuhan Yesus ada di bumi. Kemudian kenaikan Tuhan Yesus kemarin hari Kamis. Dan pas hari ini adalah hari pencurahan Roh Kudus, ya. 10 hari setelah kebangkitan Tuhan, 40 hari kebangkitan Tuhan, terus kenaikan Tuhan Yesus, kemudian 10 harinya pencurahan Roh Kudus, ya. Jadi bukti bahwa Tuhan mencurahkan Roh Kudusnya, ada baptisan Roh Kudus. Ini ada bukti tertulis di kitab Injil kita, di Kisah Rasul 2 ayat 1. Saya minta Pak Diksen untuk membaca. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-1. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti anyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Jadi pencurahan Roh Kudus itu disaksikan oleh banyak orang, saudara. Kalau disaksikan oleh banyak orang itu berarti sesuatu hal yang benar, yang betul, ya. Maksudnya tidak omong kosong, bukan perorangan. Kalau perorangan itu mungkin orang itu bisa bohong, tapi kalau disaksikan oleh banyak orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Jadi yang menyaksikan itu banyak orang. Jadi benar-benar ada pencurahan Roh Kudus, ya. Saya punya satu rema ayat yang memberkati selama seminggu ke depan. Kita baca bersama-sama di Yesaya 36 ayat 27, 1, 2, 3. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Wow. Waktu Tuhan Yesus naik ke surga hari Kamis kemarin, ya, itu Tuhan tidak membiarkan kita sendiri.
Tuhan berikan rohnya dalam hidup kita, dalam batin kita, dalam hati kita. Selama saudara melakukan ketetapan-ketetapan yang Tuhan sudah buat, bahkan selama saudara saat berpegang pada peraturan-peraturan yang Tuhan buat, ya. Jadi Roh Kudus itu bisa hilang kalau saudara misalnya berbuat dosa berulang-ulang, yang mengingatkan kita sudah nggak ada lagi, nggak ada mengingatkan kita, oh ini salah, oh ini benar, oh ini salah. Pernah saudara melakukan kesalahan terus ada dalam hati nurani saudara berkata, sebenarnya ini salah tadi. Iya, itu Roh Kudus yang mengingatkan saudara. Jadi Roh Kudus harus kita pelihara dalam hidup kita, supaya kita tidak mendukakan Roh Kudus. Jadi kalau itu tahu dosa, jangan kita buat berulang-ulang supaya Roh Kudus itu tidak hilang dari hidup kita. Karena Roh itu diberikan oleh Tuhan untuk kita, memberikan damai sejahtera, menolong kita, mengusir segala roh-roh jahat. Roh Kudus ada di dalam hati kita, itu ada kuasa yang besar untuk mengalahkan roh-roh yang ada di udara. Bahkan Roh Kudus yang ada di dalam hati kita itu mempunyai kuasa untuk menyembuhkan, kuasa untuk memulihkan hidup kita, kuasa untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Jadi Roh Kudus yang ada dalam hati kita, kita pelihara. Amin saudara. Saat ini adalah saat pencurahan Roh Kudus. Kita minta Tuhan, Roh Kudus ada dalam hati kita untuk selama-lamanya. Amin. Kita pujikan satu pujian yang memberkati. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku, yang menyertaiku. Putra hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Putra hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di dalammu, menyembahmu. Putra hati Hati kami untuk Tuhan. jamahanmu,
Jamah kami Tuhan. Kami mau berserah di hadapan Tuhan. Yesus, ambil alih seluruh hidupku di hadapan-Mu, menyembah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah di altar-Mu, di altar-Mu, menyembah di altar-Mu, menyembah-Mu. Tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah Roh-Mu hadir di tempat ini Bapa, memenuhi setiap kami Tuhan. Kami yang datang dengan keadaan lemah, Engkau memulihkan kami. Kami yang datang dengan berbeban berat, Kau memberikan kelegaan bagi kami. Roh Kudus hadir di sini. Hadirlah dalam hati kami. Hadirlah di dalam seluruh hidup kami. Roh Kudus hadir di sini. Yesus mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari saja kita bangkit berdiri semuanya. Dengan iman kita akan menjadi. Roh Kudus hadir di sini, mengalirlah, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil. Mari dengan iman kau katakan, ya Yesus, inilah
adalah pengakuan hati kami. Pandanglah wajahnya. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah, karena Roh Allah turut, karena Roh Allah, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Terima kasih Yesus, bekerjalah ya Roh Kudus, bekerjalah lebih lagi, urapi setiap kami Bapa, jamah setiap kami Tuhan. Biarlah kami penuh dengan Roh-Mu, biarlah Roh-Mu membakar setiap kami, biarlah Roh-Mu tetap memulihkan setiap kami. Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami bersyukur. Segala puji yang bagimu, segala hormat bagimu, segala kemuliaan bagimu. Hanya Kau yang dipuji, hanya Kau yang layak bagi tinggikan. Terima kasih Kau datang sujud di hadapan-Mu Tuhan. Kau mau bawa setiap hati kami, Kau mau bawa hidup kami Bapa. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, diampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya, sujud di altarnya, sujud dia. Mari bawa setiap hidupmu, bawa di hadapannya. Kami terima
sesuatu terjadi di altarnya. Mari dengan iman kita katakan sujud di altarnya. Tumpahlah hidupku, terima anugerahmu, Kau yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat Roh Kudus-Mu yang manis dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Karena itu Tuhan, kami mau dengan penuh sukacita, dengan penuh gairah, kami mau bersorak-sorak bagi nama Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yang siap memuji Tuhan bersama saya katakan amin. Siap memuji Tuhan Bapak Ibu? Masih kuat bangkit berdiri? Puji Tuhan. Haleluya. Biarlah Roh Kudus tercurah memenuhi setiap kita. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihan. Sekali lagi katakan Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihan. Hari ini harinya Tuhan, hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba,
memuji dan memuliakan nama Tuhan. Percaya bahwa ada gerakan roh Allah di tempat ini. Amin. Amin. Karena itu kita lebih bersuka cita lagi jika roh Allah ada bersama-sama dengan kita. Ada gerakan roh Allah di sini. Amin. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Amin. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Hosana bagi Dia. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Ada gerakan roh Allah, mari bangkit berdiri semuanya. Kita katakan, ada gerakan roh Allah di sini. Amin. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah di sini. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Tetap dalam hadirat Tuhan kami dulu. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita angkat satu pujian kita. Bagaikan tanah kering yang merindukan air. Haleluya Yesus. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Kami rindu Tuhan, ku rindu selalu hadirmu, hadirmu di hidupku. Memulihkan kami, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus.
Demikianlah jiwaku haus akan Engkau, kami rindu, ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, mengalirlah. Saja kita bangkit berdiri semuanya. Kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulih mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Di hidupku, di hidupku. Hati kami meluap dengan ucapan syukur ya Bapa, karena pada petang malam hari ini kami boleh datang sujud di dalam bait-Mu yang kudus untuk menerima lawatan urapan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. 2000 tahun yang lalu berkumpullah murid-murid-Mu di Yerusalem. Engkau curahkan Roh Kudus-Mu, dan hari ini kami memperingati pencurahan Roh Kudus, dan Roh Kudus tercurah di tempat ini, menjamah melawat setiap kami ya Tuhan, sehingga setiap kami yang datang pulang berbeda karena ada kuasa-Mu, kemuliaan-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu, Kau taruh firman-Mu di hati dan pikiran hamba-Mu, dan urapi umat-Mu ya Tuhan, sehingga membuka hati, membuka rohnya untuk menerima taburan firman-Mu, sehingga firman yang hamba taburkan tidak ada yang terhilang dan tidak ada yang berlalu daripada kami, tetapi termeterai di hati kami, hidup dalam hidup kami, menghidupi kami, menopang, menolong kami, sehingga kami pun dalam menghadapi tantangan masalah pergumulan ada kekuatan yang dahsyat yang daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, terima kasih kesempatan diberikan kepada saya. Tidak kebetulan kalau hari ini kita memperingati pencurahan Roh Kudus, karena Tuhan tahu bahwa setiap kita, setiap manusia yang telah jatuh dalam dosa, itu kita lemah, tidak punya kekuatan apapun. Sehingga ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Dia tidak rela umatnya dihancurkan, dikuasai kembali oleh dosa maupun oleh kuasa kegelapan. Maka Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya. Di dalam Yohanes 14 ayat 16 dan 17 berkata seperti ini. Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain,
supaya menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Puji Tuhan, kita bersyukur, kita percaya Tuhan Yesus. Dan kita percaya maka terberikan Roh Kudus-Nya bagi kita, dan kita mengenal dia. Kita bukan orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang tidak mengenal Roh Kudus, tetapi kita mengenal Roh Kudus. Ini bersyukur. Sehingga dalam perjalanan kehidupan kita menghadapi tantangan masalah pergumulan seberat sesulit apapun, Roh Kudus yang menopang kita, Roh Kudus akan menyertai kita, dan Roh Kudus akan membuat mujizat demi mujizat yang terjadi dalam hidup kita ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Setuju kan, amin? Dan kepercayaan itu yang diperhitungkan oleh Tuhan untuk kita menerima urapan Roh Kudus-Nya. Bukan cuma menerima urapan, tetapi kita dibaptis Roh Kudus. Roh Kudus, Roh yang Maha Kuasa itu, Roh yang dari surga, menyatu dengan roh kita, manunggal dalam roh kita. Sehingga roh huruf kecil itu dikuasai oleh roh huruf besar, dan ketika dikuasai roh besar, maka apapun yang kita jalani dalam kesulitan, tantangan, tetap kita bisa tersenyum. Juga karena kita lihat di dalam satu ayat bagaimana seorang hamba Tuhan yang namanya Daud ketika diurapi oleh Roh Kudus-Nya. Kita lihat di dalam 1 Samuel 16 ayat 11 sampai 13. 1 Samuel 16 ayat 11 sampai 13 berkata demikian. Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalkan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhnya lah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Garis bawahi dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Daud itu masih imut-imut, Bapak Ibu, masih muda belia, masih kemerah-merahan, matanya indah, parasnya elok, masih muda, tidak punya pengalaman, tidak bisa apa-apa, tidak bisa melakukan apa-apa, tidak ada yang dia mempunyai kemampuan apa-apa, saudaraku. Tetapi yang dimiliki Daud hanya satu, dia cinta Tuhan. Setuju kan kami? Dia cinta Tuhan dan sehingga dia melekat kepada Tuhan, dan itu satu-satunya yang dimiliki Daud, dan itu sudah cukup bagi Allah untuk mengangkat Daud menjadi raja menggantikan Saul. Allah tidak memilih orang memiliki perawakan yang hebat secara lahiriah. Saudara-saudara Daud punya perawakan yang hebat-hebat, tetapi Tuhan tidak memilih mereka. Tetapi Tuhan memilihnya Daud yang disingkirkan oleh ayahnya Isai hanya sebagai gembala kambing domba. Maka dikatakan kambing dombanya 2-3 ekor. Artinya apa? Secara tidak sadar atau secara tidak itu disingkirkan. Tetapi yang dimiliki Daud itu adalah hati yang dipersembahkan kepada Tuhan. Untuk kita bisa menikmati kemuliaan Tuhan, ajaiban Tuhan, mari kita memberikan hati kita kepada Tuhan. Tidak memilih kita atau yang memiliki kemampuan yang hebat. Tidak butuh itu, saudaraku. Yang dibutuhkan Tuhan kepada kita sekalian pada hari ini, yaitu kita yang cinta Tuhan. Setuju kan, amin? Kita yang taat dan setia kepada Tuhan, itu yang penting bagi kita. Kita perhatikan di dalam Kisah Rasul. Kisah Rasul pasal 13 ayat 22. Kisah Rasul
13 ayat 22 berkata demikian. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Bagaimana kita bisa berkenan kepada Allah sementara kita ini manusia berdosa? Allah Maha Kudus. Maka disitulah diberikan Roh Kudusnya supaya kita bisa nyambung dengan Allah, supaya bumi bisa berconnect dengan Tuhan, dengan surga. Ketika kita ada Roh Allah, kalau kita tidak ada Roh Kudus, saudaraku, jangan harap kita bisa connect dengan surga. Jangan harap doa kita akan tembus ke surga, hanya tembus di plafon dan kembali. Itu tanpa Roh Kudus. Tetapi ketika ada Roh Kudus, saudaraku, maka Allah sendiri menyatakan kepada Samuel, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku. Kenapa? Karena Roh Kudus yang menolongnya, Roh Kudus yang menopangnya, Roh Kudus yang memimpin Daud, sehingga Daud sungguh-sungguh percaya kepada Tuhannya. Dia sungguh-sungguh memperhatikan apa yang terberitakan kepadanya, saudaraku. Sehingga itulah alasan utama Allah memilih Daud untuk menjadi pengganti Saul. Karena Tuhan melihat hati. Tuhan tidak melihat rupa kita, tapi Tuhan melihat hati yang tulus, hati yang diberikan kepada Tuhan. Dan yang teristimewa, Daud itu melakukan segala kehendaknya. Daud melakukan segala firman-Nya, sehingga setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak pernah kembali kepada Allah dengan sia-sia, tetapi firman itu akan melakukan sampai kita berhasil mencapai apa yang Tuhan inginkan ketika kita sungguh-sungguh melakukan firman. Setuju kan, amin? Susah yang susah. Kenapa? Kita tidak ada Roh Kudus. Kalau kita ada Roh Kudus, tidak ada firman yang susah. Karena Tuhan memberikan firman kepada kita, bukan yang tidak mampu kita lakukan, bukan tidak Allah yang memberikan firman itu kita tidak sanggup untuk melakukan. Tidak. Segala firman yang Tuhan berikan bagi kita itu mudah dan ringan. Kenapa? Roh Kudus. Ada Roh Kudus, saudaraku, yang memberikan pengertian-pengertian yang dalam bagi kita. Roh Kudus yang menopang, menolong kita. Dan Daud mengerti pentingnya berkenan dan melekat kepada Allah. Itu penting sekali, sehingga ketika kita diperhadapkan kepada keadaan-keadaan yang sukar, Daud tetap cinta kepada Tuhan. Sebab Tuhan tidak melihat penampilan, Tuhan tidak melihat perawakan, Tuhan tidak melihat kemampuan kita, tetapi yang dilihat Tuhan adalah hati. Bapak Ibu, hati ini penting bagi kita. Sebab itu di dalam Amsal berkata apa? Sebab itu jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Disitulah terpancar kehidupan hati. Bukan penampilan. Orang bisa kamuflase. Orang bisa mengatakan melihat seseorang itu kelihatannya sukacita, damai sejahtera, tetapi hatinya tidak karu-karuan. Oleh sebab itu Allah tidak memperhatikan apa yang kelihatan, tetapi Allah melihat hati yang tidak kelihatan. Karena itu dari dalam hati kita, dan mulai hari ini dan seterusnya dan selamanya, terus harus keluar pujian, pengagungan dan ucapan syukur kepada Allah. Setuju katakan amin? Setiap hari kita memuji Tuhan, setiap hari kita mengagungkan Tuhan, setiap hari kita mengucap syukur, keadaan baik atau tidak baik sekalipun, kita tetap mengucap syukur. Apa itu mengucap syukur? Mengucap syukur adalah ucapan bibir yang memuliakan Tuhan. Tidak ada keluhan, tidak ada kekecewaan, tetapi yang ada pujian. Dengan pujian, pengagungan, ucapan syukur, maka kita akan menerima kasih karunia-Nya, anugerah, rahmat, kemurahan-Nya yang akan mengubah hidup kita dari keadaan yang tidak baik menjadi baik, mengubah hidup kita secara total.
dari tidak ada apa-apanya, tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa, bisa berhasil memiliki masa depan yang cemerlang karena Tuhan tidak pernah merasakan masa depan yang buruk, masa depan yang susah, tetapi Tuhan akan memberikan masa depan yang cemerlang. Tetapi saudaraku, untuk mencapai kita masa depan yang cemerlang itu tidak semudah membalikkan telapak tangan, tetapi memerlukan suatu perjuangan, melakukan sesuatu pembentukan proses. Daun ketika diurapi tidak langsung, bahasa Perancisnya tidak ujuk-ujuk jadi raja, tetapi melalui proses. Proses namanya proses metamorfosa, yaitu proses pembentukan dari ulat menjadi kepompong. Kemudian pada waktunya akan menjadikan kupu-kupu yang indah. Tidak bisa sudah kepompong, sudah buka tak buka, bercepat jadi kepompong. Tidak bisa, mati teman. Karena kepompong, ulat menjadi kepompong itu perlu waktunya Tuhan. Dan kepompong itu juga perlukan waktunya Tuhan sampai menjadi kupu-kupu yang indah. Dan proses pembentukan itu berat, itu tidak mudah. So kita akan mengalami satu kondisi, suatu keadaan yang sangat menekan sampai kadang-kadang kita tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti kepompong itu hidup seperti mati. Kepompong itu tidak bisa apa-apa, cuma matanya aja tertuju kepada Tuhan, matanya aja kedap-kedip, tapi semuanya tidak bisa bergerak. Demikian juga ketika kita diizinkan mengalami keadaan-keadaan yang sulit, saudaraku. Seringkali kita tidak bisa melakukan apa-apa. Di saat seperti itu, jangan kecewa. Tetapi arahkan matamu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Setuju dan amin. Allah akan pasti menopang kita, memberikan jalan keluar kepada kita. Oleh karena ketika kita diizinkan mengalami keadaan-keadaan yang sulit dan berat itu, kita harus tetap sabar. Sabar itu mudah atau tidak mudah? Sabar itu mudah diucapkan, sulit dilakukan. Setuju kata namanya. Katakan kiri kanan, sabar ya, sabar, sabar. Ngomongin bapak itu gampang, pendeta itu ngomongin gampang, sabar, gak ngelakoni. Saya ngelakoni itu loh Pak Soro. Sopo ngomong saya gak soro. Saya juga pernah ngalami soro. Bukan Anda toh yang soro, saya pun yang pernah ngalami soro. Tetapi ketika saya soro, saya tidak kemana-mana. Saya cuma memandang kepada Tuhan, mengangkat kepada tangan kepada Tuhan. Satu kali ketika saya baru bekerja, Tuhan itu mengizinkan saya tidak dikasih pekerjaan 7 bulan. Artinya apa? Duit tidak masuk, duit keluar. Untuk bayaran karyawan, bayar air, listrik, telepon, pajak, dan seterusnya, itu setiap bulan keluar. Sampai 7 bulan, dan saya ini baru bekerja. Orang kecil itu mungkin baru mulai melangkah berjalan, sudah berhenti, tidak ada kerjaan. Apa yang saya bisa lakukan? Saya tidak ngomel, saya tidak ngeluh, saya cari utang kiri kanan, tapi saya tersungkur di bawah kaki Tuhan. Bukan cuma sujud, bukan, tetapi glosor. You don't glosor? Glosor di bawah kaki Tuhan. Saya sungguh-sungguh berdoa dengan tersungkur di bawah kaki Tuhan. Saya berdoa, hanya berkata, Tuhan tolonglah saya. Saya ada kata-kata yang keluar. Saya tidak mau mendikte Tuhan, saya tidak mau ngatur Tuhan, tidak mau. Saya cuma minta tolonglah aku Tuhan. Apa yang terjadi? Yeremia 29 ayat 11. Ini firman yang sudah biasa saudara dengar. Yeremia 29 ayat 11. Dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Ini rancangan Tuhan. Tuhan itu tahu rancangan apa yang akan diberikan kepada kita.
yaitu apa? Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk berikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Rancangan Tuhan bagi kita bukan rancangan kecelakaan. Rancangan Tuhan bagi kita bukan rancangan yang susah, yang sulit. Tidak, saudaraku. Tetapi rancangannya damai sejahtera, masa depan penuh harapan. Ketika kita diperhadapkan, dijadikan seperti kepompong, kita tetap sujud kepada Tuhan. Kita tetap tertuju kepada Tuhan. Setuju kan? Amin. Pandang Yesus dengan iman dan pengharapan yang teguh. Tetap sabar, tidak boleh menyerah. Tetapi kita harus memiliki iman dan pengharapan yang teguh kepada Allah dan percaya. Kuncinya apa? Percaya. Pasti ada jalan keluar, pasti ada pertolongan, pasti ada mujizat. Setuju kan? Amin. Sebab iman tanpa perjuangan adalah kegagalan. Iman tanpa perjuangan, kegagalan. Tetapi iman yang disertai dengan perjuangan itu akan mendatangkan keberhasilan. Sebab Tuhan tidak pernah menginginkan umat yang gagal. Setuju kan? Amin. Tetapi dan tidak memiliki masa depan. Tetapi Tuhan menginginkan supaya kita diberkati untuk menjadi berkat. Jangan kau sudah diberkati, teku, kabeteku, ojo. Kalau apakah lagi orang-orang dua berkata, teku, no. Tetapi kita menjadi berkat. Itu masa depan yang diberikan bagi kita. Saudaraku, oleh karena itu, ketika kita hari ini sedang mengalami yang tidak baik, mengalami keadaan yang buruk, tidak usah kecewa dan marah kepada Tuhan. Serta mengutuki diri sendiri, memang sudah nasibku seperti ini, Pak. Memang nasibku elek, Pak. Tidak ada nasib buruk, nasib baik kepadaku. Tidak, saudaraku. Tuhan tidak pernah memberikan nasib buruk kepada kita. Kita lihat di dalam Yesaya 45. Yesaya 45, ayat yang ke-7. Dikatakan seperti ini, Yesaya 45 ayat 7. Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang, akulah Tuhan yang membuatnya ini. Kalau Tuhan membuat nasib malang atau nasib mujur, saudara di mana? Nasib malang atau nasib mujur? Ada Tuhan kok. Kita dicintai Tuhan. Nasibnya gak pernah nasib malang, Pak. Nasibnya itu mesti nasib mujur. Setuju kata amin? Kita adalah Tuhan, kita milik kepunyaannya, kita dipilih. Bukan sembarangan orang dipilih untuk menjadi anak Tuhan. Tidak semua orang dipilih untuk menjadi anak Tuhan. Tetapi saudara dan saya dipilih ya Tuhan. Sebab itu ketika kita diperhadapkan kepada tantangan kesulitan, ojo ngomel, ojo ngomong, nasibku Pak, nasibku. Tuhan tidak pernah memberikan nasib malang. Setuju kan? Amin. Tuhan berikan nasib mujur. Tuhan memberkati kita, saudara. Saudara, kita berhenti mengutuki Tuhan, berhenti mengutuki diri sendiri, berhenti, saudaraku. Karena itu tidak akan menyelesaikan masalah, tetapi akan membuat kita semakin tertekan. Iman kita semakin tertekan, saudaraku. Dan itu mematahkan semangat kita untuk kita berjuang menghadapi kenyataan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara saya kasih, mari hari ini di dalam kita memperingati pencurahan Roh Kudus, mari kita bangkit, sabar seperti sabarnya ulat menantikan berubah menjadi kepompong, dan kepompong sabar menanti menjadi kupu-kupu yang indah. Sabar, kuncinya sabar, percaya dan sabar. Ketika percaya dan sabar, waktunya Tuhan, kita akan menjadi kupu-kupu yang indah. Itu indahnya bersama dengan Tuhan. Harus kita memiliki apa? Memiliki iman dan pengharapan yang teguh. Kita pantang menyerah, maju terus, pantang mundur. Bersama Tuhan kita bisa. Bersama Tuhan kita pasti bisa melakukannya. Setuju dengan amin? 7 bulan saya gak dapat pekerjaan Bapak Ibu, tapi 1 kali Tuhan beri pekerjaan bagi saya. 1 kali tok.
biaya 7 bulan itu tercukupkan, bahkan lebih. Tidak masuk di akal. Karena memang Tuhan tidak bisa dipikir dengan akal pikiran manusia yang cuma sakepol begini. Tidak bisa. Terlalu besar Tuhan kita, terlalu mulia Tuhan kita, dan Tuhan berikan Roh Kudusnya bagi kita. Itu bukan sembarangan, bukan sembarangan orang mendapat Roh Kudus, tetapi orang-orang yang percaya kepada Dia itu yang mendapatkan Roh Kudusnya. Ketika Roh Kudus ada dalam hidup kita, mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita dengan teguh, dengan kokoh, dengan kuat, menghadapi kenyataan dengan sabar, dan terus berjuang tanpa menyerah, pantang menyerah, untuk kita bisa menyelesaikan setiap persoalan hidup ini. Di dalam perjalanan Daud, saudaraku, di dalam perjalanan menghadapi perjalanan Raja Saul, dia lari dari satu kota ke kota lain, dari satu gua ke gua lain. Dia lari, dia punya kesempatan membunuh Saul, tapi dia berkata, tidak, aku tidak akan menjamah orang yang diurapi Tuhan. Dia masih menaruh hormat, menaruh respect kepada Saul mertuanya yang mau membunuh dia. Sampai satu kali Daud masuk di satu kota, kotanya orang Filistin. Maka orang-orang Filistin berkata kepada raja orang Filistin yang namanya Abimelek, saudaraku. Tetapi di situ Daud bisa berpura-pura gila, berpura-pura tidak waras pikirannya. Seorang tentara, seorang panglima, saudaraku, bisa mengekspresikan bagaimana menjadi pura-pura gila. Saya tidak menyuruh saudara dan saya pura-pura gila, dah lo ya. Ini kasusnya Daud. Sehingga Daud selamat, saudaraku. Kalau tidak selamat, mati, diserahkan oleh orang-orang Filistin kepada Saul mertuanya, dan itu mati. Tetapi itu selamat. Semuanya itu dapat dilalui oleh Daud karena Roh Allah ada dalam hidupnya. Karena Roh Kudus yang menolongnya. Tanpa Roh Kudus dia tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi dengan Roh Kudusnya, Roh Allah yang menolongnya, Roh Allah yang memimpin Daud, Roh Allah yang bersama berjalan seiring di dalam mengalami proses metamorfosa, sehingga akhirnya menjadi kupu-kupu yang indah. Artinya apa? Artinya Tuhan menjadikan Daud menjadi raja atas Israel. Di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan, Daud menjadi kupu-kupu yang indah. Kita perhatikan di dalam 2 Samuel pasal 5. 2 Samuel pasal 5. Saya baca ayat 1 dan seterusnya. Dikatakan demikian, lalu datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, ketahuilah kami ini darah dagingmu. Telah lama ketika Saul memerintah atas kami, engkau yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus mengembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel. Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Daud gak perlu susah-susah berperang, tetapi orang Israel yang datang kepada Daud. Demikian juga kita pada hari ini, tidak bisnis dan pekerjaan kita yang orang berkata sulit, seperti kereta api. Kalau lokomotifnya berkata sulit, maka gerbongnya akan berbicara apa? Susah. Betul? Sulit, susah. Tambah banter, tambah susah. Itu hari ini, Bapak Ibu. Hari ini, tetapi saya katakan kepada Bapak dan Ibu, sekalipun pemerintah kita berkata susah, saudara dan saya tidak susah. Karena Roh Allah dalam hidup kita. Kita tidak perlu cari relasi, tetapi relasi akan datang kepada kita. Kenapa? Karena Roh Kudus yang menggiring orang-orang untuk datang kepada kita, yang buka toko, yang buka bisnis apapun. Jangan takut
miliki iman, miliki pengharapan yang teguh kepada Tuhan. Di dalam segala keadaan kita harapkan Roh Kudus yang menolong kita, karena Roh Kudus diperintahkan Tuhan untuk menjadi penolong kita. Roma pasal 8 ayat 26 bagian A saja. Dikatakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roh yang membantu kita dalam kelemahan kita ketika kita mengangkat tangan berserah kepada Tuhan. Tuhan akan mendatangkan relasi saudara. Saya teringat saudaraku ketika dulu saya masih bekerja, ada orang yang gak bayar itu sudah lama sekali. Lama sekali gak bayar. Dan gak pernah kirim barang kepada saya. Satu kali kira-kira 2 tahun atau 3 tahun kemudian, mereka datang. Dan dia bertanya, Pak, utangku piro? Aneh saudaraku, orang sudah lari kira-kira 2-3 tahun, 4 tahun, tiba-tiba datang dan berkata kepada saya, Pak, utangku piro? Saya tak buka edisi saudaraku, tak buka catatannya 2-3 tahun yang lalu, dan situ dibayar. Lalu dia berkata, aku tak kirim barang lagi kepada Bapak. Ya boleh asal bayarnya kontan, gak ada utang-utangan lagi. Hari ini gak boleh ngutang no saudaraku. Orang utang itu, saudaraku, tek utang itu wajahnya melas, tetapi tek bayar. Wes gak mau bayar, nantang, mau lapor polisi, laporan, tak tunggu lu. Iya aneh. Saya ngutang seperti pengemis. Tidak ada, saya punya teman pengusaha kain. Dan kain itu gilanya bayarnya 5-6 bulan baru bayar. Dan ketika keadaan pandemi itu, saudaraku, teman saya itu datangi relasi-relasinya di luar kota, di Jawa Tengah, di Jawa Barat, saudaraku. Dan mereka berkata, aku tidak mau bayar. Terang-terangan, aku tidak mau bayar. Dek Pak, gak mau terima lapor polisi, tak tunggu. Stres saudaraku. Stres teman saya itu. Sampai akhirnya bangkrut, sudah bangkrut terakhir kena COVID dan meninggal. Menyedihkan. Itu keadaan-keadaan sekarang ini saudaraku. Keadaan-keadaan yang sulit hari-hari ini saudaraku. Itu sungguh-sungguh sulit. Hanya kita bisa mengandalkan Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan, jangan lupakan Tuhan. Tetapi setiap hari, setiap waktu, setiap saat berdoa. Muliakan Dia, tinggikan Dia. Berdoa, ucap syukur, terus berdoa. Dengan sabar. Dia kok dijadikan kepompong, nurut, macam-macam. Tapi hari-hari ini ketika kita seringkali orang-orang di luar kita, ketika dijadikan pompong, saudaraku, tidak bisa. Mereka lari ke sana, lari ke sini, cari utang sana, cari utang sini. Itu tidak menyelesaikan masalah, tetapi tambah menghancurkan hidup kita. Lebih baik kita diam, tenang di bawah kaki Tuhan. Seperti Daud ketika tenang, saudaraku. Orang Israel datang kepada Daud, membawa Daud untuk menjadi raja atas rakyat Israel, saudaraku. Bapak Ibu saudara kasih, karena itu dalam keadaan apapun yang Tuhan izinkan dalam terjadi hidup kita, miliki iman yang teguh. Proses itu akan ada waktunya selesai. Tidak selamanya mendung itu gelap, tapi satu kali matahari akan bersinar. Tidak selamanya badai taufan itu datang kepada kita. Akan ada waktunya berakhir badai taufan, dan itu sinar itu akan datang kepada kita. Sebab itu jangan kita mengeluh ketika kita sedang diproses oleh Tuhan. Karena proses itu akan membuat kita menjadi tidak ada apa-apanya, tidak bisa apa-apa, tidak mempunyai apa-apa, untuk kita bisa meraih keberhasilan. Setuju, amin. Seperti Daud, dari hanya seorang gembala kambing domba
menjadi raja atas seluruh Indonesia, seluruh rakyat Israel. Agar kita akan bisa melakukan itu. Ada 3 syarat atau syarat untuk kita bisa mengambil hati Tuhan. Kita saja buka di dalam 1 Samuel 30. 1 Samuel 30 ayat yang ke-6 sampai 9. Dikatakan demikian, dan Daud sangat terjepit, kecepit karena rakyat mengatakan tidak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Bertanyalah Daud kepada Tuhan, artinya berdoa. Haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman. Tuhan berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Lalu pergilah Daud beserta 600 orang yang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka ke sungai Besor. 3 hal ini penting bagi kita. Yang pertama, ketika kita dalam keadaan terjepit, saudaraku, yang pertama kita harus menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Sekalipun keadaan kita terjepit, sekalipun keadaan kita tidak baik, kita harus menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Yang kedua, tetap berdoa dan percaya kepada firman-Nya. Kita harus percaya kepada Tuhan. Kita harus tekun berdoa kepada Tuhan. Tak berhenti berdoa sebelum dijawab. Dan percaya akan firman-Nya. Dan ketiga, melangkah dengan iman. Percaya bahwa Tuhan yang berfirman, Tuhan yang menyertai, Tuhan akan berkarya, dan Tuhan akan memberkati kita. Setuju kan? Amin. Itu sebabnya Bapak Ibu, ketika kita sedang berada ke keadaan yang tidak baik, kita harus tetap jalani hidup ini dengan percaya kepada Tuhan. Tidak putus asa, tidak menyerah. Karena di balik semua kesulitan itu, ketika kita bisa melewatinya, Tuhan sudah menyediakan berkat bagi kita. Menyediakan berkat yang melimpah dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa melihat, oh ini tak caranya Tuhan. Untuk kita menjadi saksinya. Saudaraku, kenapa perintah Tuhan, amanah Tuhan? Jadikanlah semua murid semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ajarkan mereka segala perintahku. Itu kita ketika kita menjadi saksinya, ketika kita mengalami, saudaraku, mengalami apa? Mengalami pengalaman pribadi bersama Tuhan. Kalau kita tidak mengalami pengalaman pribadi, kita tidak bisa bersaksi. Tetapi ketika kita mengalami proses dan kita sukses dalam proses, kita bisa melewati proses, maka Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan menjadikan kita menjadi terang dan garam bagi dunia. Sehingga dalam kemuliaannya, kita akan menyaksikan kebesaran, kemuliaan Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Saya akan pemain musik maju ke depan. Kita pujikan satu pujian. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Mari kita saja berdiri. Kita pujikan satu pujian. Roh Kudus hadir di sini. Memang Dia hadir di sini hari ini, saat ini, dan Dia akan menjamah Bapak dan Ibu. Pujikan pujian ini dengan hatimu yang paling dalam. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kau hadir di sini. Roh Kudus
Mari saya undang bangkit berdiri. Ku mengasihimu, Kau lembut, kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini ya Tuhan. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Angkat tanganmu, katakan, ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Katakan, ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sekali katakan, Roh Kudus Kau hadir. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Katakan, ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ora-ora satu, mari sembah, sembah, sembah.
engkau bisa berkata-kata bahasa roh. Kalau engkau belum bisa katakan haleluya, haleluya, haleluya. Lawat umatmu Roh Kudus, urapi setiap kami Roh Kudus, sehingga umat pulang berbeda dengan kata, pulang dengan sukacita, pulang dengan iman semakin diteguhkan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Untuk firman-Mu yang sudah hamba sampaikan. Sekarang Roh Kudus berkata-kata kepada setiap umat-Mu lebih tajam dan lebih kuat daripada suara hamba-Mu, memberikan pengertian-pengertian yang dalam bagi setiap kami. Bahkan Kau telah mendapatkan kami berkenan di hati-Mu ya Tuhan, dan kami mau taat, kami melakukan segala kehendak-Mu Tuhan, dan Kau tidak pernah membiarkan kami sendiri. Kau akan melakukan pekerjaan-Mu yang mulia bagi setiap kami. Sekalipun mungkin kami hari ini sedang dalam keadaan tidak baik, keadaan sulit, pada rumah tangga kami sulit, pekerjaan kami sulit, atau kesehatan kami sulit, kami mau seperti kepompong yang hidup seakan-akan mati, tetapi mata kami tertuju kepada-Mu. Kami tidak tahu apa yang kami lakukan, tapi iman kami melalui pancaran mata kami tertuju kepada-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau satu kali nanti akan menjadikan setiap kami menjadi kupu-kupu yang indah, yang terbang, yang Kau berkati dengan limpahnya. Kau pulihkan rumah tangga umat-Mu, Kau pulihkan pekerjaan setiap kami, usaha setiap kami. Bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan dengan keajaiban-Mu, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa. Roh Kudus, tolonglah setiap kami. Engkau menyatu di dalam hati kami, menyatu dalam setiap umat-Mu yang hadir pada sore hari ini, menunggal kuat di dalam hidup kami, memimpin, menuntun, menyertai kami di dalam segala keadaan kami. Kami tidak goyah, karena kami punya iman, kami punya percaya kepada-Mu dengan segenap hati. Kami mau menuruti firman-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati bersama, katakan amin. Tuhan berkati. Silakan.